Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala habibikal mustafa wa rasulikal mujtaba nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sudah sampai mana ya kemarin? Al-wudu sudah? Wudu. Sudah ya, niat sampai niat. Sampai waktu niat ya. Kapan waktunya berniat? Kita lanjutkan yang kedua dari furudul wudu atau fardu wudu. Ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Wa hududul wajhu min manbati sya'ri ila asfali dhaqani ulan wa minal udhuni ilal udhun ardan. Dan batas ya dari wajah, jadi apa namanya, batas-batas dari wajah itu sendiri, min manbati sya'ri, dari tempat tumbuhnya rambut secara normal ya, tempat tumbuhnya rambut secara normal. Kalau nggak normal beda lagi. Intinya dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu ya, sampai dagu itu secara apa, dari atas ke bawah itu apa namanya? Kalau ini kan mendatar, kalau ini apa? Vertikal ya, secara vertikal. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu itu kalau secara vertikalnya. Dan dari telinga sampai ke telinga itu secara horizontal, secara mendatar. Itu apa? Batas dari wajah. Dan itu semua harus kena air ketika wudu. Dia harus dibasuh ketika wudu. Maka di sini dikatakan wa yajibu ghuslu kullama 'alal wajhi, dan wajib membasuh apa saja yang ada di permukaan wajah. Min hajib, berupa alis, wasyarib, kumis, walihyah, dan juga jenggot yang tumbuhnya di wajah ya, bukan yang di sini tapi yang tumbuh di wajah. Zahirun wa batinan, baik permukaannya ataupun bagian dalamnya. Jadi alis ya, itu harus kena air, kumis, kemudian jenggot yang tumbuh di wajah, baik permukaannya maupun sebelah dalamnya.
li'annaha min ajza'il wajhi, karena itu termasuk dari bagian wajah. Illa lihyatil kathifah, kecuali kalau jenggotnya tebal. Di sini disebutkan kriterianya tebal itu wayallati la yura ma tahtaha. Jadi jenggot yang tebal itu kriterianya adalah kalau apa yang ada di bawahnya itu enggak kelihatan tertutup olehnya. Jadi kulitnya itu enggak kelihatan karena saking tebalnya, akhirnya kulit itu sampai enggak kelihatan. Maka ini tidak wajib sampai ke kulit, ya, sampai ke dasar-dasarnya. Fa innahu yakfi ghuslu dhahiran ma duna dhahiriha wa duna batiniha. Karena kalau seperti itu cukup untuk membasuh permukaannya saja, tanpa diwajibkan untuk membasuh bagian dalamnya. Maka ada orang yang wudhu itu cuma ambil air kemudian dikapiuk ke wajahnya, ya, tanpa diratakan. Itu bisa menyebabkan wudhunya tidak sah. Karena itu tadi patokannya batas-batas wajah itu kalau secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu, horizontal dari telinga sampai ke telinga. Ini namanya wajah. Jadi kalau dilihat dari depan itu kelihatan wajah, yaitu namanya wajah. Jadi kan semua ini kelihatan dari depan. Kalau kita lihat orang dari depan itu dari sini sampai sini kelihatan, kemudian dari atas sampai ke bawah ini kelihatan semua. Itu yang namanya wajah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan bersamaan dengan membasuh kedua siku. Maksudnya masuk juga membasuh kedua siku. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Karena yad itu biasanya itu hanya sampai sini. Kalau tanpa diikuti oleh keterangan, kalau ini kan diikuti keterangan ilal marafiq. Jadi kalau cuma disebut wa aydiyakum gitu, tangan-tangan kalian, maka yang dimaksud secara umum itu adalah hanya sampai pergelangan tangan. Maka kalau mencuri barang yang memenuhi syarat untuk dihukum had, ya, itu hanya dipotong sampai pergelangan, tidak sampai sikunya atau sampai ke bahunya, enggak, cuma sampai sini saja. Karena di sini ada ilal marafiq, maka sampai siku. Jadi dan basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku. Dan marafiq itu jamu mirfaq, ya, jamak dari mirfaq, ya siku. Wa huwa mujtama' sa'id ma'al 'adud, yaitu ya ini ketemunya antara as-sa'id itu ini ya sampai, dan ini 'adud, ketemunya kan di sini. Pertemuan, ya, atau persambungan. Apa? Iya, persendi, intinya yang nyambung antara, yang menyambungkan antara as-sa'id dan 'adud. Itu namanya siku. Wa ila makna ma'a, bimakna ma'a, dan ilal marafiq tadi, lafaz ila itu maknanya adalah ma'a. Jadi wa aydiyakum ma'al marafiq gitu. Jadi ila itu bisa bermakna ma'a.
dan basuhlah tangan-tangan kalian bersamaan dengan siku-siku kalian. Jadi ay ma'al marafiq. Dalla ala dzalika ma rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang menunjukkan akan hal tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu tawadda'a fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu. Bahwasanya dia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berwudu, maka beliau membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Maksudnya ketika membasuh wajah itu dengan sempurna. Tsumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fi 'adud. Kemudian beliau membasuh tangan kanannya, membasuh tangan kanannya sampai ke sikunya. Tsumma yadahu yusra hatta ashra'a fil 'adud. Kemudian beliau membasuh tangan kirinya sampai termasuk sikunya. Berarti di sini menunjukkan tangan kanan dibasuh dahulu, selesai baru yang tangan kiri. Apakah boleh kanan kiri kanan kiri kanan kiri? Boleh? Ya boleh saja. Boleh saja, tapi kalau secara zahir makna dari hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah kanan dulu kemudian baru kiri. Tapi misalnya kanan kiri seperti yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya itu tetap sah dan itu juga boleh. Itu sudah ya kanan kiri kan, bukan dibalik kiri kanan kan enggak. Ya tetap kanan sama kiri, kemudian kanan lagi kiri lagi, kanan lagi kiri lagi. Itu masih boleh-boleh saja. Memasaha rasahu, kemudian beliau membasuh kepalanya, mengusap kepalanya. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fi sak. Kemudian beliau membasuh kakinya yang kanan sampai hasak, sampai betis. Tsumma ghasala rijlahu yusra hatta ashra'a fi sak. Kemudian Abu Hurairah membasuh kakinya sampai ke betisnya. Tsumma qala hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka dari hadis ini jumhur ulama mengatakan disunahkan ketika membasuh kaki itu sampai ke betis. Disunahkan. Kalau yang wajib hanya sampai ke mata kaki. Itu jumhur ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, karena ini perbuatannya Abu Hurairah. Ini perbuatannya Abu Hurairah bukan perintah Rasulullah SAW. Meskipun Abu Hurairah mengatakan hakadza ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ulama intinya dalam masalah tersebut ada khilafiyah ya. Apakah disunahkan untuk melebihkan basuhan ketika membasuh tangan dan kaki ya. Kalau tangan sampai ke ini pertengahan bahu, kalau kaki sampai ke betis ya. Bukan sampai dengkul ya, bukan sampai ke lututnya, tapi sampai betis saja. Kalau mau dilebihkan, kalau enggak masalah. Jadi ulama berbeda pendapat apakah melebihkan basuhan tersebut disunahkan atau tidak. Karena ada hadis manis minum ayutila ghurrahu falyaf'al. Siapa yang bisa meluaskan cemerlangnya nanti atau sinarnya dari anggota wudhu itu nanti di hari kiamat, maka adalah dia lakukan. Karena kan Rasulullah mengatakan inna ummati yud'auna yaumil qiyamati ghurran muhajjalina. Jadi umatku nanti dikumpulkan di hari kiamat itu dalam keadaan bercahaya wajahnya, bercahaya kedua tangan dan
kakinya. Kemudian beliau mengatakan, man istata'a minkum ayyutila dhurrahu falyaf'al. Maka siapa di antara kalian yang bisa menambah cahaya tersebut, ya, maka adalah dia menambahkannya. Tapi Allah alam, itu juga diperselisihkan apakah itu perkataan Abu Hurairah atau memang dari Rasulullah. Allah alam, yang dikuatkan oleh para muhaddiqin itu adalah perkataan Abu Hurairah, bukan perkataannya Rasulullah. Wa yajibu ta'mimi jami'i sya'ri wal basharati bil ghusli. Dan wajib untuk menyempurnakan ketika membasuh, ya, membasuh kedua tangan itu al-basyarah, syahri wal basyarah. Jadi apa-apa yang tumbuh di tangan tersebut juga harus kena basuhan. Walau kana tahta adhafirihi wasakhin yamna'u wusul al-ma'i aw khatam lam yasihul wudu. Maka apabila di kukunya, ya, tahta adhafir berarti di sini, ya. Kalau kukunya panjang itu kan ada wasakh, ada kotoran. Yang kotoran tersebut bisa mencegah sampainya air ke kulit, atau ada khotam, cincin, yang itu juga menghalangi masuknya air ke kulit tersebut karena terhalang oleh cincin. Cincinnya mungkin sudah waktunya, iya, karena dia dulu mungkin makainya pas masih kurus, ya, sekarang sudah gemuk, akhirnya kan cincinnya sesak, ya, sempit. Nah, itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Maka lam yasihul wudu, tidak sah wudunya. Cara paling gampang bagaimana? Ya, nggak usah melihara kukunya pendek-pendek, kan memang nggak harus mikirkan kotoran yang ada di kukunya. Jadi bagian bawah kuku ini termasuk yang harus kena air. Kalau dia ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke kulit tersebut, maka tidak sah. Atau nggak usah pakai cincin. Kalau mau pakai cincin, ya diperhatikan cincinnya itu apakah bagian dalamnya itu kena air atau tidak. Atau mungkin diputar-putar juga bisa. Kalau mungkin dia sudah sempit, ya mending nggak usah dipakai daripada kita mikirkan sah atau enggaknya wudu tersebut. Jadi lam yasihul wudu, tidak sah wudu. 5 rawahul Bukhari wa Muslim, dasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, walafdhu lahu, dan ini lafaz dari Imam Muslim, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Ini pernah saya sampaikan, Abdullah bin Amr bin Al-As itu kan namanya Abdullah, ya, putra dari Amr bin Al-As. Itu selisih antara Amr bin Al-As dan putranya yaitu Abdullah itu hanya sekitar 11 tahun usianya. Berarti Amr bin Al-As itu menikah ketika usia masih sangat muda, ya paling sekitar 10 tahunan lah, ya, karena selisih antara bapaknya dengan anaknya yang pertama itu hanya sekitar 11 tahun saja. Dan Abdullah lebih dahulu keislamannya daripada bapaknya. Jadi Amr bin Al-As belakangan masuk Islamnya. Qala, ia berkata, raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah. Kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah.
hatta idza kunna bima'in bittariq, sampai ketika kami sudah mencapai satu jalan yang di situ ada air. Ta'ajjala qaumun 'indal 'asri, maka ada sekelompok dari sahabat yang cepat-cepat mau mengerjakan sholat asar. Fatawaddu'u wa hum 'ujal, mereka berwudu sedangkan mereka ini tergesa-gesa. Jadi mau sholat asarnya tergesa-gesa, maka wudunya pun juga tergesa-gesa mereka. Fantahaina ilaihim wa aqabuhum tuluhun lam yamassaha ma, maka ketika kami sudah ketemu dengan mereka, sampai ke tempat mereka, maka aqab sama dari akib tumit ya, tumit mereka itu tuluh itu masih kering ya, masih kering karena belum terkena air. Lam yamassaha ma, jadi belum terkena air, belum tersentuh oleh air. Jadi ketika mereka wudu tergesa-gesa, tumit mereka itu masih kering. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit karena api neraka atau dengan api neraka. Asbighul wudu, sempurnakan wudu kalian. Ayatimuhu wa akmiluhu bi isti'abil udwi bil ghusli, yaitu sempurnakan wudu kalian dengan menyeluruhkan ya terkenanya air itu oleh basuhan. Jadi dari hadis ini para ulama mengatakan wudu yang tidak sempurna itu termasuk kabair, termasuk dosa besar. Jadi wudu ada bagian yang belum tersentuh oleh air, belum terkena oleh air, maka termasuk dosa besar. Ada yang tahu dalilnya apa? Kenapa kok dikatakan dosa besar? Nah, karena Rasulullah mengatakan wailun, itu salah satu indikator dari dosa itu dosa besar. Jadi kalau Rasulullah atau Allah mengatakan celaka, wailul lil munafiqin, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang munafik, celakalah munafik jelas dosa besar ya. Celakalah orang-orang yang mutaffifin, mereka yang curang dalam timbangan. Apalagi di sini ditambahkan minan nar, dengan api neraka. Celaka tumit-tumit dengan api neraka. Maka di sini dosa besar. Jadi tidak hanya mempengaruhi sah atau tidaknya wudu. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah, tapi dia merupakan dosa besar. Jadi ujal itu mustajilun, ya, mereka cepat-cepat wudunya sehingga ada tumit-tumit mereka itu yang tidak terkena air karena ya cepat-cepat tadi. Warwa Muslim, dan Imam Muslim meriwayatkan anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdhi'a dhafrin ala qadamihi. Ada seorang laki-laki yang berwudu, kemudian dia membiarkan mawdhi'a dhafrin, ya, seukuran kuku ini, ya, seukuran kuku di tumitnya yang tidak terkena air, ya, cuma seukuran kuku saja kecil. Fa abasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan irji fa hasin wudu'ak, kamu kembali baguskanlah wudumu. Faraja'a tsumma shalla, lalu dia kembali, lalu dia melaksanakan sholat. Jadi dia kembali berwudu dan menyempurnakan sholat. Terus kalau misalnya
ini enggak sempurnanya itu apakah harus mengulang dari awal wudu atau hanya membasuh yang tidak sempurna itu saja. Wallahu alam, para ulama mengatakan kalau jedanya itu pendek, ya, jedanya itu singkat. Misalnya dia habis berwudu, ada orang yang menegur, itu belum terkena air atau masih kering, maka dia boleh langsung membasuh yang belum terkena air itu saja, boleh. Tapi kalau jedanya lama, ya, jedanya itu sudah lama, maka dia ulang wudunya dari awal. Ya, ulang wudunya dari awal. Tapi kalau yang mensyaratkan tartib itu merupakan rukun wudu, ya bisa jadi dia harus ulang dari awal, ya, karena harus tartib wudu itu, harus berurutan. Fadal al-haditsani ala annahu la yujzi'ul wudu idza baqiya adna juz'an minal udwi wal maghsuli duna ghuslin. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwa tidak sah wudu apabila masih tersisa sebagian kecil dari anggota wudu yang wajib untuk dibasuh, yang dia belum terkena basuhan, belum terkena air. Jadi juz'unnya ada bagian kecil. Tadi kan seukuran kuku saja, atau di hadis yang lain seukuran dirham, ya mungkin uang 500 rupiah, ya, yang receh itu, ya, segitu. Yang keempat, mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Di dalam mazhab Syafi'i, ya, karena kita membaca kitab mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling longgar dalam masalah mengusap kepala, paling longgar dalam masalah mengusap kepala. Kalau mazhab Hanafi itu sebagian kepala, sebagian itu berarti ya separuh, minimal separuh dari kepala harus kena usapan. Mazhab Maliki semuanya harus terkena usapan. Mazhab Syafi'i itu kena satu rambut saja, kena satu rambut saja. Misalnya seret gini, ya. Karena ada yang wudu gini, ya, kena satu rambut saja sudah sah. Atau di dalam riwayat yang lain 3, karena 3 itu sudah jamak, jamak itu sudah banyak. Kemudian kalau mazhab Hambali juga harus seluruhnya. Jadi dua mazhab mengatakan sebagian cukup, cuma sebagian ini kriterianya seberapa. Dua mazhab mengatakan harus seluruhnya. Maka di sini dikatakan walau syahratan, meskipun hanya terkena satu helai rambut. Ketika dia musab kepala itu cuma kena satu helai rambut. Madamat fi hududi ra'si, selama itu masuk pada batasan kepala. Rambut yang kena itu memang masuk pada batasan kepala, bukan rambut yang tumbuh di wajah gitu loh maksudnya. Jadi memang itu kepala, kena satu rambut saja sudah cukup. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian. Di sini ada huruf ba, bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum. Nah, huruf ba ini untuk apa fungsinya? Kalau wamsahu ru'usakum itu selesai masalah. Usaplah kepala kalian, berarti semuanya. Kalau di sini ada huruf ba, wamsahu bi ru'usikum, usaplah
kepala-kepala kalian, tapi ada tambahan huruf ba. Nah, huruf ba ini untuk apa fungsinya? Bagi yang berpendapat cukup sebagian mengatakan huruf ba di sini litab'id. Maksudnya sebagian gitu. Berarti apa? Dan usaplah sebagian kepala kalian. Bagi yang mengatakan harus seluruh kepala, huruf ba di sini lil ilsaq. Ya, fungsinya lil ilsaq. Maka ya seluruh, usaplah seluruh kepala kalian gitu. Tapi ya, kita tetap mengakui khilafiyah, cuma ulama sepakat dari 4 mazhab tersebut, kalau seseorang wudu dengan mengusap seluruh kepalanya, maka itu jelas lebih afdal. Cuma ini kriteria yang wajib gitu loh. Yang diperselisihkan itu kriteria yang wajib. Maka kalau ada orang wudu dan dia mengusap seluruh kepalanya, jelas menurut 4 mazhab itu yang afdal. Kan mengusap kepala ada beberapa cara kan? Beberapa cara. Yang pertama ya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut, kemudian ke belakang sampai ke tengkuk, kemudian dibalik lagi ke depan. Dibalik juga bisa, dari belakang ini kemudian balik lagi ke belakang. Jadi dimulai dari tengkuk, kemudian ke depan, dibalik lagi ke tengkuk. Boleh. Dimulai dari ubun-ubun maju, dari ubun-ubun dulu maju, kemudian diarahkan ke belakang, dimajukan lagi sampai ke ubun-ubun. Itu juga boleh. Boleh juga mengikuti arah rambut. Jadi gaya sisirannya bagaimana? Kalau sisirannya misalnya belah tengah ya, maka boleh dia usap ini ya, kemudian belakang dicap. Boleh. Misalnya jagong jenengan, wah ini nek saya wudune harus diginikan, nanti rambut saya acak-acakan ini. Ya, terus datang rapi-rapi dari rumah karena wudhu rusak gaya rambutnya, apalagi nggak bawa sisir, maka boleh mengikuti arah rambut itu seperti apa. Misalnya apa, pinggir gitu ya, sini, kemudian di sini diusap, kemudian belakang, boleh. Di dalam mengusap kepala itu ada beberapa cara, dan semuanya boleh insyaallah. Ada 4 cara. Warwal Mughirah ibn Syu'bah, dan diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ada yang tahu Al-Mughirah bin Syu'bah itu terkenal dengan apanya? Terkenal dengan banyak istrinya. Maksudnya dia dikatakan, ya Allah alam, dia nikah itu 80 kali. Cuma yang dipertahankan 4 gitu loh. Jadi dia nikah cerai sampai 80 kali. Al-Hasan bin Ali juga diriwayatkan seperti itu. Jadi ada kitab yang menyebutkan ulama-ulama yang al-muktsiruna bizawaj, yang banyak nikah. Bahkan siapa saya lupa, ada ulama itu yang setiap dia masuk ke satu negeri, dia nikahi seorang wanita. Dia masuk ke negeri, dia nikahi seorang wanita. Ya, tapi nanti dicerai. Bukan nikah mut'ah ya. Bukan nikah nanti kalau saya sudah selesai di sini nanti kita cerai, enggak. Jadi ada ya kitab itu macam-macam ya, namanya ulama, mereka menulis kitab. Ada kitab yang menyebutkan ulama-ulama yang tidak nikah, mereka selama hidupnya tidak menikah. Hitung ada sekitar 30-an sekian ulama tersebut. Ada kitab yang menyebutkan juga ulama-ulama yang banyak menikah.
Tapi jangan diterke ya, nanti ini bukan ngajari, saya cuma nyebutkan. Saya juga nikahnya sekali. Intinya Al-Mughirah bin Syu'bah itu sahabat Nabi yang terkenal banyak menikah. Karena mungkin ya tradisinya berbeda ya, biasanya berbeda. Kan ada daerah-daerah yang orang nikah cerai itu biasa ya, kawin cerai itu biasa. Ada yang seperti itu. Ada yang itu sesuatu mungkin dianggap aib ya. Oh, baru nikah cerai gitu. Jadi berbeda-beda. Anna Rasulullah SAW tawaddu'an. Beliau mengatakan bahasanya Rasulullah SAW berwudu wa masaha binasiyatihi. Maka beliau mengusap nasiyah ubun-ubunnya, wa ala imamatihi, dan mengusap imamahnya atau surbannya. Jadi beliau masukkan ini jarinya ke bagian depan biar bisa mengusap bun-bun, kemudian yang lainnya itu disempurnakan diusap imamahnya atau surbannya. Maka dari ini mazhab Syafi'i mengatakan orang yang cuma mengusap ini saja sah, karena mengusap surban itu beda dengan mengusap kepala. Jadi kalau kepalanya diusap ini sudah cukup. Rasulullah mengusap surban itu hanya untuk menyempurnakan, bukan untuk melaksanakan kewajiban mengusap kepala. Tapi kalau mazhab yang lain mengatakan itu justru menunjukkan bahwa tidak cukup cuma mengusap sebagian kepala, maka diwakilkan dengan diusap pada imamahnya atau surbannya. Ya, ini ulama dalam menggali dalil kan berbeda-beda. Ya, itu biasa di dalam masalah fikih. Yang sudah pernah haji atau umrah, di sana mungkin banyak ketemu saudara-saudara kita yang bermadzhab Hanafi. Mereka hanya mengangkat tangan itu di dalam sholat cuma ketika takbiratul ihram saja. Mau rukuk nggak ngangkat tangan, bangkit dari rukuk nggak ngangkat tangan, ya, bangkit dari tahiyat awal juga nggak mengangkat tangan. Kenapa? Jangan dikira mereka mengingkari hadis. Bukan hadisnya riwayat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah SAW merofa yadaihi hatwa mankibaihi idza kabara wa idza arada ar-ruku' wa idza qama min ar-ruku'. Jadi Rasulullah itu mengangkat kedua tangan ketika bertakbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika bangkit dari ruku'. Apa itu diingkari oleh mazhab Hanafi? Enggak. Cuma mazhab Hanafi punya pemikiran seperti ini. Yang pertama, ta'um bil balwan. Rasulullah itu kan sholat ribuan kali, dan di belakang beliau itu para sahabat yang banyak. Mosok hadis itu cuma diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Harusnya banyak sahabat yang meriwayatkan. Jadi logikanya mazhab Hanafi seperti itu. Bukan mereka mengandalkan logika ya, tapi logikanya kan ini Rasulullah kan sholatnya banyak sekali dilakukan. Di belakang beliau sahabat juga banyak. Mosok yang meriwayatkan hadis tentang mengangkat kedua tangan itu hanya Abdullah bin Umar. Ini secara logika nggak mungkin gitu. Nggak mungkin. Harusnya banyak sahabat yang menyaksikan itu. Mereka meriwayatkan. Kemudian dalil mazhab Hanafi yang kedua, senioritas. Sahabat yang lebih senior itu lebih dipakai hadisnya. Karena mazhab Hanafi mengatakan Abdullah bin Mas'ud, kemudian Umar bin Khattab, itu mereka ketika sholat mengangkat tangannya hanya ketika takbiratul ihram. Berarti ini lebih senior ini sahabat ini. Abdullah bin Mas'ud
lebih senior daripada Abdullah bin Umar. Umar lebih lagi senior daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kan anaknya. Jadi mereka mazhab Hanafi itu mengangkat tangan hanya ketika takbiratul ihram itu punya dalil sendiri, bukan mengingkari hadis riwayat Abdullah bin Umar tersebut. Enggak. Yaitu kita harus tahu bahwa semua mazhab itu punya dalil sendiri, punya pemikiran sendiri yang mungkin kita nggak ketahui. Oh ternyata seperti itu ya. Para ulama yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat bagi makmum. Kalau dalam mazhab Hanafi kan makmum itu nggak baca sama sekali Al-Fatihah, nggak baca apalagi surat, baik sholatnya jahriyah ataupun siriyah. Sholat siriyah juga nggak wajib, nggak baca, jadi cuma diem saja. Para ulama yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun sholat, kalau nggak dibaca maka tidak sah sholatnya. Ketika ditanya bagaimana makmum yang tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah ataupun siriyah, taklidan lil madhabil Hanafi, karena taklid mengikuti madhab Hanafi, maka para ulama mengatakan sah. Beda loh ya, hukum mereka memutuskan itu wajib sehingga kalau tidak baca tidak sah, tapi dengan hukum taklid. Jadi kalau dia nggak baca itu karena taklid dengan mazhab Hanafi, maka sholatnya sah. Karena kronologinya tentang bacaan di dalam sholat itu berbeda. Kalau yang mewajibkan baca itu kronologinya, pertama dibolehkan membaca apa saja, baik Al-Fatihah maupun surat. Kemudian Rasulullah, ini kronologi yang kedua, terganggu dengan bacaan tersebut. Akhirnya beliau mengatakan illa bi fatihatil kitab, kecuali baca Al-Fatihah. Setelah itu beliau masih terganggu dengan bacaan sahabat di belakang beliau. Maka beliau melarang membaca tersebut sehingga para sahabat diam. Karena ada hadis ju'al imam liyutama bihi, imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza kabara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qara'a fansitu. Kalau dia membaca maka diamlah. Dan di hadis yang lain yang dipakai oleh mazhab Hanafi, man kana lalu imam qira'atul imam lahu qira'atun. Siapa yang sholat bersama imam maka bacaan imam itu sudah menjadi bacaannya. Ya sudah, jadi dalam masalah bacaan sholat, bacaan Fatihah oleh makmum itu kan ada 3 pendapat ya. Kalau mazhab Hanafi enggak membaca sama sekali, baik sholat jahriyah maupun siriyah. Kalau mazhab Maliki dan Hambali, dia baca ketika sholat siriyah, tidak ketika sholat jahriyah. Kalau mazhab Syafi'i baca semua, sholat siriyah, sholat jahriyah wajib baca Al-Fatihah. Ya, semua punya dalil masing-masing, punya pemikiran masing-masing yang itu kalau kita pikir juga, oh ini benar juga ya. Maksudnya kuat juga dalil yang mereka pakai. Maka di sini dikatakan, dan tambah sedikit ya, walau ghasala ra'sahu aw ba'dahu ba'da al-mashi jaza. Kalau dia membasuh kepalanya atau sebagiannya sebagai ganti dari mengusap, maka boleh.
Berarti kalau dibasuh juga boleh ya. Dibasuh juga boleh. Jadi kepala itu diusap boleh, dibasuh juga boleh. Berarti kalau dibasuh nanti ada air yang menetes, ada aliran airnya. Wa nasiyah muqaddamur ras. Yang dimaksud dengan nasiyah itu bagian depan dari kepala, bunubun. Wa yajuzun minhu, dan dia termasuk bagian darinya. Wal iktifa bil mashi 'alaiha dalilun 'ala anna mashal juz'a wal mafrud wa yahsulu bi ayyi juz'in kana. Maka mencukupkan dengan mengusap ubun-ubun merupakan dalil bahwa mengusap sebagian dari kepala yang wajib untuk diusap itu sudah boleh ya. Jadi sudah diperoleh, sudah dilakukan dengan mengusap bagian manapun dari kepala tersebut. Jadi misalnya sedikit kepala itu, karena bukan ubun-ubun ya, kita ambil air terus kemudian kita buang airnya karena mengusap, dan kita usap bagian belakang itu juga boleh. Jadi nggak harus ubun-ubun. Jadi itu cukup dengan mengusap bagian dari kepala tersebut mana saja yang diusap. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada orang wudu gini, seret gini, sah berarti. Ini terus ini pinggir saja karena ini bagian kepala, boleh. Tapi itu tadi ya, ulama semua sepakat bahwa mengusap semua bagian dari kepala itu lebih afdal. Ini cuma perselisihan masalah sah atau tidaknya mengusap sebagian kepala. Sampai jam berapa ini? Jam 6. Ayo, Ada jawaban. oh iya. Masih ada waktu 10 menit. Ya bisa, insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Allah ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.